Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah kamu terkejut, dia yang pergi tiba-tiba kembali. Kamu terkejut, dia yang telah pergi tiba-tiba kembali. Sora akan ingetin ya, bahwa membaca untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan boleh banget pembacaan pribadi berbayar di Instagram Sora, @sora_tarot, kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu teman-teman, ada energi seperti apa yang kamu terkejut, dia yang pergi tiba-tiba kembali teman-teman ya. Yang pertama adalah energi intimacy bonding ya. Jadi ini kuat sekali, terasa di kartu pembuka. Sora selalu menekankan ya, dan mengingatkan bahwa kartu pertama itu sangat penting karena dia seperti kunci pembuka. Jadi kenapa orang ini tiba-tiba datang kembali sama kamu? Karena ada energi dia kepingin intim lagi sama kamu, kepingin deket lagi sama kamu. Dan di sini juga ada energi bonding, ya. Ada energi terikat di antara kalian, ya, yang sangat mungkin ketika dia tidak bersama dengan kamu, dia pergi dari kamu atau dia berjarak dari kamu, tapi terasa selalu pingin dia dekat sama kamu, pingin intim sama kamu, ada energi kerinduan, ya. Dan selalu ada ikatan rasa di sana, karena bonding itu ikatan rasa yang selalu membuat dia itu dekat sama kamu. Jadi walaupun tidak dekat secara fisik atau mungkin secara komunikasi pun tidak dekat, tapi energinya selalu melekat. Tidak dekat tapi energi selalu melekat gitu ya, teman-teman. Jadi motivasi terbesarnya adalah ada energi yang mengikat, yang membuat dia selalu merasa dekat ke kamu. Makanya di sini ada energi kedatangan dia yang tiba-tiba. Oke? Kamu juga mungkin nggak menyangka kalau dia bisa datang tiba-tiba dan kembali, teman-teman. Karena sudah ada energi silence atau no contact, sudah ada energi saling berdiaman, mungkin tidak ada komunikasi di antara kalian, dia diam, kamu diam, ya. Ada energi hening di antara kalian, tidak berkomunikasi. Jadi kalau sekarang tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia mencari kamu, tiba-tiba dia menghubungi kamu, dia juga bingung ya. Kamu juga bingung gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba dia bergerak setelah dia sudah pergi, teman-teman, dari kamu ya, karena sudah terlalu lama ya, mungkin kalian cukup lama tidak berkomunikasi, teman-teman. Orang ini akan menghubungi kamu melalui text message ya. Jadi orang ini mungkin akan mulai mengirimkan dulu pesan ke kamu melalui chatting, DM di sosial media kamu dan sebagainya, teman-teman. Kalau yang Sora lihat di sini ada unsent message ya. Jadi sebenarnya dari awal dia itu sudah ada energi mungkin terdorong pingin memulai komunikasi lagi sama kamu ya, tapi terus-terusan sudah diketik lalu nggak jadi dia kirimkan. Seperti ada energi ragu-ragu ya, energi maju mundur, energi ragu-ragu, dia mungkin takut ngadepin kamu, tidak siap ngadepin kamu gitu ya, dan banyak kekhawatiran lainnya. Dan teman-teman, di sini ada energi gambling. Namun karena ada energi ikatan di antara kalian, ada energi dia pingin intim dan dekat sama kamu, akhirnya dia mencoba untuk taking a chance, mencoba untuk mendapatkan kesempatan lagi, walaupun dia pun tidak yakin sebenarnya apakah kamu memang masih mau terima orang ini atau enggak. Jadi kayak gambling, kayak untung-untungan, kayak berjudi gitu ya, bisa menang bisa kalah, bisa mungkin dia memenangkan hati kamu sendiri lagi, atau justru kamu menolak dia gitu ya. Jadi kenapa dia ragu-ragu? Karena dia pun sendiri nggak yakin kalau kamu masih mau terima dia atau enggak. Jadi dia akhirnya menghubungi kamu, memberanikan diri untuk memulai komunikasi lagi sama kamu, teman-teman. Walaupun penuh dengan resiko, mungkin dia takut kamu marah, kamu nolak dia, teman-teman. Akhirnya dia memberanikan diri, menghubungi kamu setelah lama tidak ada komunikasi, teman-teman. Ya. Ini adalah sesuatu yang datangnya storm ya, seperti badai, sesuatu yang datangnya tiba-tiba ya, teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini ada banyak hal yang tiba-tiba seperti badai datang menyerang hidupnya dia.
dengan berbagai kemungkinan masalah. Jadi ada masalah-masalah yang tiba-tiba datang ya. Mungkin dia mendengar kabar-kabar yang kurang mengenakan buat hidupnya dia, atau anggota keluarganya dia, atau pekerjaannya dia, atau situasi kesehatan dia, keuangan dia, anggota keluarga dia, dan sebagainya, teman-teman. Jadi itu mungkin juga yang membuat dia akhirnya pergi dan menjauh dari kamu, karena dia mengalami banyak masalah yang tiba-tiba menyerang kehidupan dia. Oke? Dan orang ini itu juga adalah orang yang banyak terpengaruh dari luar, karena di sini ada influences, ada friends. Jadi orang dari luar itu banyak sekali mempengaruhi mungkin gaya berpikirnya dia, keputusannya dia gitu ya. Jadi mungkin sekali dia itu jadi seseorang yang sikapnya itu kadang-kadang bisa berubah-ubah atau cenderung gampang terpancing dari pihak luar. Karena ini tipe yang mendengarkan apa kata orang lain, mungkin kata teman-temannya dia, atau ada trigger dari luar, teman-teman ya. Jadi semakin membuat dia ragu ketika ada orang ngomong sesuatu, dia bisa berubah pikiran. Orang ini juga adalah seseorang yang pernah membohongi kamu. Ada energi cheating, ya, broken trust. Jadi di sini jelas ada energi pengkhianatan. Entah karena memang dia pernah menghadirkan orang ketiga, meskipun itu entah buat serius, entah itu cuma buat flirting, main-main, iseng-iseng, penasaran, dan sebagainya. Karena kadang-kadang cheating itu pemahaman bagi tiap orang beda ya. Kadang-kadang ada yang ngebela diri bahwa enggak kok, aku itu kalau cuman sekedar chatting-chattingan doang itu mah nggak selingkuh, kan nggak ada kontak fisik misalnya. Atau aku kan nggak taruh perasaan, jadi aku nggak cheating dong. Jadi ini hal-hal yang perlu kamu perjelas dengan pasangan kamu, sebatas mana untuk kategori broken trust ini atau mematahkan kepercayaan ini, apa sih kategorinya, teman-teman ya. Between the lights looks for what's hidden. Kamu sebenarnya sudah mulai, dan ini bisa ketahuan sebenarnya karena sikap-sikap dia banyak yang mencurigakan, teman-teman ya. Banyak yang sepertinya fishy ya, mencurigakan, seperti sesuatu yang ada yang disembunyikan. Kamu tuh udah curiga, teman-teman ya. Jadi sikap dan kalaupun kamu belum tahu tentang pengkhianatan itu, ya kamu pun sudah punya firasat. Dan mungkin karena dia takut ketahuan sama kamu lebih jauh pengkhianatan dia menarik diri dari kamu, teman-teman ya. Ada banyak yang sedang mengalami juga masalah hukum, legal matters ya. Jadi dia sedang mengalami, kenapa dia tiba-tiba menjauh, banyak yang mengalami masalah hukum, mungkin di dalam kantornya, di dalam kerjaan ataupun pribadi, yang banyak membuat dia berkonsentrasi untuk menyelesaikan masalah hukum itu ya. Ingat, masalah hukum itu tidak langsung serta-merta kriminal, karena bisa saja ada yang namanya masalah perdata, tidak harus pidana ya, teman-teman. Namun, kenapa sih dia itu sekarang bisa kepingin untuk datang mencari kamu, ya? Tiba-tiba datang kembali, karena di sini ada energi divine intervention, artinya alam semesta itu turut campur dalam hubungan ini, ya. Orang ini banyak merasakan curahan-curahan emosi dan perasaan setelah dia banyak berdiam jauh dari kamu dan banyak waktu untuk berefleksi, time for reflections ya. Di sanalah dia bisa mendapatkan ternyata sangat mungkin perasaan dia sama kamu itu masih sangat-sangat kuat. Perasaan dia sama kamu masih sangat-sangat berhasrat gitu ya, sangat punya emosi yang kuat, berhasrat sama kamu, teman-teman. Ada juga energi rindu, energi merasa bersalah karena selama ini sudah berbohong, mengkhianati kamu, menyembunyikan, teman-teman. Dan kenapa dia datang tiba-tiba kembali ke kamu? Ada energi belahan jiwa yang kuat, ada energi soulmate di sini. Yang meskipun dia jauh sama kamu secara fisik, energi dari belahan jiwa ini masih terus kuat dia rasakan, masih sangat-sangat bertahan di sana energinya, teman-teman. Ya, di mana ada energi bertahan, dia kuat, teman-teman. Ada energi belahan jiwa, di mana itu terus-terusan ada. Jadi jiwa dia sangat mungkin mencari keberadaan kamu, ya. Dan sangat mungkin ketika semesta turun tangan, dia banyak mendapatkan firasat batin, pertanda-pertanda ya, yang dia rasakan kalau kalian itu terhubung, teman-teman ya, teman-teman.
Jadi dia itu mendapatkan courage, mendapatkan dorongan, mendapatkan motivasi dari energi tarik-menarik dari ikatan jiwa kalian, soulmate kalian. Lalu ada energi refleksi dari waktu yang telah berlalu juga, ya, memotivasi dia atau mendorong dia untuk datang ke kamu, teman-teman. Jadi energinya itu dia tertrigger, terpancing, terpanggil, apapun itu namanya ya, untuk datang ke kamu. Karena ada energi yang sangat kuat yang ngebuat dia itu untuk datang ke kamu lagi, untuk menyudahi masa-masa kalian saling diem-dieman ini, karena memang dia pingin intim dan dekat lagi sama kamu, teman-teman. Khususnya untuk kalian yang sudah terikat dalam ikatan pernikahan. Ini nggak semua, tapi untuk kalian yang sudah terikat dalam ikatan pernikahan, ya, itu ikatannya makin kuat. Karena jiwa itu sudah pernah berjanji di depan Tuhan, ya, atau di depan hukum untuk selalu sama-sama. Energi itu, janji nikah itu menjadi sesuatu yang sangat kuat mengikat, ya, teman-teman. Atau ini adalah ciri-ciri dari hubungan yang kalian itu sudah memang mengarah ke arah pernikahan, ya. Makanya energi pingin bersatunya itu kuat, karena memang hubungannya sudah diharapkan ke arah serius, teman-teman. Hati dia itu seperti tergugah, gitu ya. Dia berharap, gitu ya, kamu masih mau berkompromi, masih mau memahami, masih mau mentoleransi, berkompromi, ya. Mungkin dia udah jelas-jelas salah, gitu ya, teman-teman. Dan mungkin beberapa dari kalian pun tegas, gitu ya, tipenya yang kayak, ya udah, kalau dia udah salah, dia udah selingkuh, dia udah bohongin aku, dia udah lalalala, aku udah nggak bisa, aku udah nggak mau kompromi, kita udahan, Sora, udah kartu mati ibaratnya. Tapi di sini yang diharapkan adalah kamu mau berkompromi, teman-teman, ya. Karena dia berniat untuk melakukan sesuatu yang namanya perubahan, ya. Dia itu terpanggil untuk melakukan sebuah perubahan, teman-teman, ya. Terdorong karena dia sadar dia salah. Ketika dia banyak refleksi, dia dapat pertanda, gitu ya. Dia itu kayak menyadari bahwa dia ingin bikin perubahan. Berarti dia menyadari di sini ada energi dia yang salah ke kamu, teman-teman, ya. Dia banyak mendapatkan inspirasi soal hubungan kalian dari lagu atau dari musik, ya. Karena mungkin sekali, ya, lagu-lagu itu banyak yang mengoneksikan kalian. Ada lagu-lagu yang membuat dia teringat terus sama kamu, teman-teman, di sini, gitu ya. Jadi dari musik-musik itulah yang menjadi suatu pertanda juga. Dan banyak dari mereka, nih Sora harus tutupin karena gambarnya 17 tahun ke atas, ya. Dan ada dari mereka juga yang sangat rindu terhadap energi dari kontak fisik sama kamu, ya, secara seksualitas, ya. Mungkin, sangat mungkin orang ini secara seksualitas tuh sangat kuat energinya ke kamu, ya. Daya tarik seksualnya, pingin terkoneksi secara fisik juga sangat kuat, ya, teman-teman. Maaf, aku harus langsung tutup, ya. Ini gambarnya magnetic attraction atau passion. Ini juga ditutup karena gambarnya nanti takut kena ban sama YouTube. Energi secara sensual atau secara seksualitas itu sangat kuat, tarik menarik, ya, menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik dia, ya. Ada hasrat yang besar. Sora tadi cuma lihat tulisannya lagi, takut salah. Hasrat yang besar itulah menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik dia untuk datang ke kamu, ya, teman-teman. Dan ada energi travel. Jadi mungkin saja orang ini memang sering sekali berperjalanan untuk urusan kerjaan atau urusan pribadi dia. Atau memang ada LDR di antara kalian, ya, teman-teman. Dan di sini ada energi dia pingin bergerak ke kamu karena dia pingin mencoba hal baru, experience new things, ya. Ada energi perjalanan. Jadi orang ini yang jelas mau ketemu kamu datang tiba-tiba adalah seseorang yang ada suatu effort atau suatu usaha untuk datang ke kamu, teman-teman, ya. Karena kalau Sora lihat di sini, orang ini sebenarnya merasakan energi shapeshifter. Ya, kita coba cek, ya, secara kamus supaya jangan sampai salah, ya, teman-teman. Shapeshifter adalah energi yang berubah-berubah, gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada energi yang berubah, ya. Dimana dia sangat mungkin mengikuti energi kamu, karena di sini juga ada energi kalian terhubung tadi secara soulmate, ya, teman-teman. Dan energi ini bisa terjadi karena ada energi realizations, ada energi realisasi dari yang namanya spiritual awakening. Ada proses kesadaran spiritual. Jadi kalaupun dia datang ke kamu, teman-teman, di sini karena ada energi kesadaran secara spiritual,
Kalau kalian itu terkoneksi, kalian terhubung, ya, harusnya ada hal-hal yang diselesaikan di antara kalian. Tidak pergi begitu saja, tidak menyembunyikan begitu saja, harus ada gentleman dan gentlewati, sikap yang baik, menyelesaikan masalah, gitu ya teman-teman. Dan energi yang membuat dia lebih banyak refleksi, ya. Jadi ini apa yang tidak mungkin. Mungkin banyak dari kalian yang pesimis, yang kayak, nggak mungkin lah Sora, dia udah kayak gitu. Masa sih dia bisa sadar, lalalala. Kalau sudah ngomongin soal alam semesta intervensi, ngomongin soal spiritual awakening, itu adalah sebuah energi yang kuat, ya. Mari kita coba lihat ada energi seperti apa. Kenapa dia tiba-tiba datang, teman-teman, ya? Selain ada energi spiritual awakening, kesadaran secara spiritual, ada energi seperti apa lagi? Ada thinking, ya. Dia tidak bisa berhenti loh memikirkan kamu, ya. I'm thinking about you at this moment. Saat ini aku sangat memikirkan kamu, ya. Pikiran tentang kamu, thought of you never leave my mind. Pemikiran tentang kamu tidak pernah pergi dari pikiranku. No matter where I go, kemanapun aku pergi, aku tetap selalu mikirin kamu. The songs I am hearing reminds me of you. Lagu-lagu yang aku dengarkan mengingatkan aku soal kamu. Nyambungkan sama musik, ya. It makes me more vulnerable and think about you even more. Jadi itu membuat aku lebih kayak ngebuka hati aku dan terus-terusan mikirin soal kamu. Jadi memang datang pun secara tiba-tiba karena memang ada energi kesadaran dan dia tidak bisa berhenti terus-terusan mikirin kamu, ya. My world, ya, kamu tuh dunia aku. You mean the world to me, ya. Seperti segala sesuatunya itu dekat sama kamu. Aku juga selalu I keep you mind when I'm making decisions. Aku tuh kepikiran kamu terus, ya. Sehingga kayak ada rencana-rencana aku pun kayak ada dia tuh kayak, perlu nggak ya aku nanya pendapat dia, menurut kamu gimana ya, dan sebagainya, gitu ya. Dan di sini juga ada energi tanpa kamu, without you, I feel like nothing. Tanpa kamu dia merasa aku tuh bukan siapa-siapa, atau aku nggak bisa gimana-gimana tanpa kamu. Energi kamu tuh energi yang menguatkan dia, mendukung dan menyupport dia. Tanpa kamu dia merasa bukan siapa-siapa atau tidak berarti. Learning. Ada energi pembelajaran di sini, ya. Dia belajar pembelajarannya sekarang, ya. Bagaimana mungkin dia tanpa kamu, bagaimana dia mungkin selama ini merasa bersalah sama kamu, bagaimana kalian terhubung, gitu ya. I'm learning lesson now. I have grown up since our last encounter. Aku sekarang sudah bertumbuh dari terakhir kali kita terkoneksi. I have been working on myself. Aku sudah memperbaiki diriku untuk menjadi seseorang yang lebih baik, ya, yang kamu mungkin bisa lebih bangga sama aku seperti apa, gitu ya. New beginnings, ya, dia pinginkan awal yang baru. I'm ready to start again. Dia mau mulai awal yang baru nih teman-teman sama kamu, jelas ya. Ada energi dia pingin mulai yang baru lagi sama kamu, ya, karena dia menyadari kalau dia kehilangan kamu. Missing in my life and that issue. Ada sesuatu yang dia hilang, itu kamu. Di kehilangan kamu sangat-sangat besar, ya. Dan dia ingin memperbarui cintanya. Karena kalau Sora lihat, ya, ada new perspektif, ada fresh perspektif, ada perspektif yang lebih segar, lebih baru, ya. Dan there is no going back, only forward. Nggak ada jalan untuk aku mundur lagi, aku harus maju terus, teman-teman, ya. Aku menginginkan untuk awal mula yang baru sama kamu. I want to have a fresh new start with you, ya. Pengen awal mula yang baru sama kamu, teman-teman, ya. Jadi jelas orang ini energinya sudah belajar menginginkan awal yang baru dengan kamu. Dan di sini ada energi divine timing, energi waktu dari alam semesta. Kalau kamu perhatikan, energi kata-kata divine itu sudah sampai 2 kali ada di kartu tadi. Artinya, memang kenapa baru sekarang dia tiba-tiba datang ke kamu? Karena memang ini waktu yang tepat, teman-teman. Waktu dari semesta yang membuat dia melalui pembelajaran ini. We are on the journey. Ada pembelajaran di sini, teman-teman, ya. Di mana it will manifest into the physical world. Ini adalah hasil dari manifestasi ke dunia nyata, ya. Jadi mungkin banget ini adalah energi manifestasi kamu membantu untuk membooster untuk bisa ada sesuatu yang lebih baik, ada perubahan lebih positif dari orang ini, teman-teman, ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada satu energi keyakinan, have faith, ya. Dia punya satu energi keyakinan, ya. Kalau segala sesuatu itu akan jadi lebih baik, all will work out beautifully, akan jadi sesuatu yang lebih baik dan lebih indah. Jadi ini adalah seseorang yang nggak usah dipertanyakan lagi, ya, maunya apa, jelas menginginkan awal yang baru, dan ini adalah sudah menjadi energi dari
alam semesta, ya. Terus Sora, kira-kira hubungan kita ke depannya akan jadi seperti apa? Hubungan kita ke depannya akan jadi seperti apa? Teman-teman, di sini kamu berdealing, kamu salah satu dari kalian mungkin ada yang single parent ya. Jadi ada yang mungkin sudah pernah menikah, ada janda atau duda, sudah punya anak gitu ya. Jadi ada tanggung jawab ya, teman-teman. Tapi di sini ada energi menuju yang namanya kebahagiaan, ada bliss, ada happiness, ada energi kebahagiaan, teman-teman. Karena under the deck-nya memang ada energi proposal atau komitmen. Artinya memang ada energi dari hubungan ini akan berkomitmen untuk lebih jauh. Untuk yang masih belum menikah akan ada komitmen lebih jauh untuk ke arah pernikahan, ya. Ada proposal, ada lamaran dan sebagainya. Untuk kalian yang belum dalam pernikahan, ini sangat mungkin banget, yang sudah dalam pernikahan, ini sangat mungkin banget energi pernikahannya akan dipulihkan, akan ada kebahagiaan di dalam hubungan kalian. Makanya ini adalah sesuatu yang tidak pernah kamu duga, tapi ini adalah sebuah hasil dari manifestasi positif juga, teman-teman. Makanya perlu kekuatan dari energi manifestasi yang kuat ya, untuk membantu membooster juga energi kesadarannya dia. Nah, untuk teman-teman yang kepingin untuk membooster energinya supaya manifestasinya lebih positif, lebih kuat, silahkan dibeli gelang sunstone ini, batu matahari ya, gelang keberuntungan ikan, karena ikan adalah lambang dari kemakmuran. Silahkan dibeli di Instagram Sora @sora_tarot, harganya 255.000 ya. Atau di Tokopedia 275.000, lebih mahal karena di Tokopedia ditetapkan adanya namanya potongan dari komisi aplikasi. Oke? Dibeli selagi masih ada, dia gunanya untuk menarik energi keberkahan, energi kebaikan, energi positif ya, membantu kamu untuk lebih antusias, bersemangat, aura lebih cerah ya. Stok terbatas, terus turun. Kalau ini sudah habis, aku tidak bisa PO-kan kamu kalau cuma 1 atau 2 buah, teman-teman ya. Dan sekali lagi aku tekankan, tidak ada COD dan tidak ada pengiriman di luar Indonesia. Jadi buat kalian yang nanya Hong Kong, Malaysia, Thailand, apapun itu, silahkan minta saudara atau teman aturkan untuk kamu ya. Banyak kok klien Sora, dia di Taiwan atau di mana, dia minta saudaranya yang kirimin, atur sendiri ya, karena kami mau untuk membantu yang kami bisa aja ya. Kalau memang kamu ada jodohnya sama barang ini, kamu akan ketemu caranya, akan ada orang yang bisa bantuin kamu untuk kirimin ini ya. Jadi tergantung kamu punya jodoh apa enggak sama barang ini. Tapi Sora yakin orang yang punya keinginan, dia akan berjodoh sama barang ini ya. Dan teman-teman, ini stoknya terbatas. Buat teman-teman cowok, kamu bisa kasih hadiah atau kamu bisa pakai kalau dikantongin ya. Dan setiap batu yang Sora desain itu adalah batunya unik, tidak sama batunya dan tidak sama fungsinya. Jadi kamu bisa koleksi. Ada beberapa dari follower Sora belinya itu semua koleksi karena dia sudah merasakan sendiri fungsinya ya. Aku tidak menjual janji, tapi dengan ikhtiar baik, dengan doa baik, dengan niat baik, ini hanyalah metode pembantu dan menjadi kenang-kenangan juga buat kamu dari Sora. Oke? Nasihat buat kamu dalam menjalankan relationship ini, teman-teman, nasihatnya adalah passion ya. Selama kamu masih bersemangat, energi kamu selalu exciting ya, maka kamu akan selalu ada energi di mana intens sama dia. Jadi teruslah jaga energi hasrat di antara kalian ya, supaya tetap saling menginginkan. I want your body, mind, and soul. Jadi selalu menginginkan energi dari tubuh, pikiran, dan jiwa sehingga menjadi satu ya, teman-teman. Karena di sini ada energi magnet yang tarik-menarik ya. Itu akan selalu ada kalau kamu selalu mengisi api asmara itu untuk terus membara. Sora kapan dong datangnya? Teman-teman gak usah dikhawatirin ya. Kalau udah dibilang datang tiba-tiba, kamu tuh gak pernah tahu. Kamu mungkin gak duga, tiba-tiba dia datang. Kamu mungkin gak cari juga, dia tiba-tiba nongol. Itulah namanya energi tidak terduga. Kita sekarang coba lihat ya, energi zodiak yang terungkap. Bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia. Cek Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri, teman-teman ya. Kita lihat dulu. Pisces, Sagittarius, Aries, Taurus, Virgo, Libra, dan ada Aquarius. Dicek ya.
Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang mungkin terbuka. Teman-teman yang kepingin untuk pembacaan guidance 2025 kira-kira seperti apa, boleh pesen. Sora, aku mau dong dibikinin video kayak di YouTube ini tapi khusus buat aku, boleh juga. Sora, aku mau dong dibacain ketemuan sama kamu, bisa kalau kamu di Jakarta ya, boleh juga. Atau mau terbang dari kota kamu ke Jakarta juga boleh. Atau aku mau belajar deh Sora sama kamu, boleh. Siapa tahu kita berjodoh teman-teman ya. Terus Sora, tapi aku mau belajar sendiri aja deh gitu, beli kartunya di Sora, boleh juga. Semua bisa di Sora Tarot. Oke? Kita sekarang cek alfabetnya ya. S L T E Z V H J U C U D H B A F T X W. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Sora tunggu belanja dan bookingnya. Bye-bye.